Pernahkah kalian merasa tidak peduli seberapa keras kalian berusaha atau seberapa banyak orang yang memuji kalian, saat kalian melihat cermin, kalian hanya melihat sosok makhluk yang tidak pantas? Film yang akan kita bahas kali ini bukanlah biopik musikal biasa. Ini adalah perjalanan psikologis yang liar, brutal, namun menyentuh hati dari salah satu penghibur terbesar di dunia, Robbie Williams. Namun, ada satu hal unik yang harus kalian pahami sejak detik pertama. Di sepanjang film ini, kita akan melihat Robbie bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai seekor simpanse CGI. Mengapa? Karena itulah Robbie melihat dirinya sendiri sebagai monyet pertunjukan yang hanya bertugas menghibur, canggung, dan merasa seperti penipu di tengah manusia lainnya. Cerita dibuka dengan kekacauan visual yang menggambarkan isi kepala Robbie. Kita dibawa ke Stoke-on-Trent, Inggris, tahun 1982. Di sebuah lahan kosong yang suram di antara deretan rumah susun, kita melihat Robbie kecil. Wajahnya bukan wajah bocah biasa, melainkan wajah seekor simpanse kecil dengan mata lebar yang memindai sekelilingnya dengan cemas. Dia sedang bermain sepak bola dengan teman-temannya, atau lebih tepatnya berusaha untuk diterima. Saat pembagian tim dilakukan, Robbie adalah anak terakhir yang dipilih. Sebuah momen klasik yang menghancurkan harga diri seorang anak. Teman-temannya, terutama anak bernama Luke, memperlakukannya dengan kasar. Luke menempatkan Robbie di posisi penjaga gawang, posisi yang paling tidak diinginkan oleh anak yang ingin terlihat hebat. Dan benar saja, Robbie gagal total. Dia tidak bisa menangkap satu bola pun. Dia bahkan terjatuh, wajahnya penuh lumpur, sementara teman-temannya menertawakannya dan menyebutnya tidak berguna. Momen ini menanamkan benih ketakutan terbesar dalam hidup Robbie. Ketakutan menjadi seorang nobody atau bukan siapa-siapa. North of England. It may look grubby and deprived and just had trouble showing it. Robert, Yes! Oh, fuck it up. I'm like a chainmail condom, one dickhead! Come on! you really are fucking useless. Yeah. Yeah, jog on. You tit. You were meant. Namun, pelarian Robbie bukanlah di lapangan sepak bola, melainkan di sebuah pub bernama Red Lion. Di atas pub itu, Robbie kecil menemukan dunianya. Dia duduk terpaku di depan televisi menonton Frank Sinatra bernyanyi. Disinilah kita diperkenalkan dengan sosok paling berpengaruh dalam hidup Robbie, yaitu ayahnya, Peter Conway, atau setidaknya itu nama panggungnya. Peter masuk ke ruangan layaknya seorang bintang besar yang sedang menyapa ribuan penggemar di Royal Albert Hall. Padahal, dia hanya memegang botol bir di ruang tamu sempit mereka. Peter adalah seorang penghibur lokal, seorang penyanyi pub yang karismatik namun hidup dalam bayang-bayang impiannya sendiri. Hubungan ayah dan anak ini sangat kompleks. Peter menanamkan doktrin keras kepada Robbie. Peter berkata, "Kau tidak bisa mempelajarinya. Kau terlahir dengan bakat itu, atau kau bukan siapa-siapa." Kalimat ini menghantui Robbie seumur hidupnya. Ada momen memilukan ketika Robbie mencoba ikut bernyanyi dan menari bersama ayahnya. Tapi dia malah tidak sengaja menyenggol televisi hingga gambarnya hilang. Reaksi Peter sangat dingin dan kasar. Dia lebih peduli pada penampilannya yang terganggu daripada perasaan anaknya. Good night, sweetheart. Straight to bed, yeah? Thank you. Thank you. Junior, and of course, you've got to risk it all, whatever it takes. Oh, you're a nobody. I think it's time for a... Disinilah nenek Robbie, Betty, masuk sebagai penyeimbang. Betty adalah satu-satunya orang yang memberikan cinta tanpa syarat. Betty mengatakan sesuatu yang menjadi mantra pelindung bagi jiwa Robbie yang rapuh. Betty berkata, "Apapun bakat itu, kau punya lebih dari cukup." Betty meyakinkan Robbie bahwa dia cukup, bahwa dia berharga. Dad said you have to be born with.
You're just saying that. I'm bloody well not. Oh, love. There's no such. But this is what. Namun, tragedi pengabdian terjadi tak lama kemudian. Suatu hari, Robbie melihat ibunya, Janet, sedang mengepakkan barang-barangnya. Ayahnya, Peter, telah memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka demi mengejar karirnya sebagai penghibur. Peter memilih panggung dan tepuk tangan penonton daripada keluarganya sendiri. Robbie kecil melihat jaket burgundi kesayangan ayahnya dibuang ke tempat sampah. Dengan putus asa, dia memanjat tempat sampah itu, mengambil jaket dan sisir ayahnya, lalu menyimpannya sebagai jimat. Sejak hari itu, Robbie bersumpah dia akan menjadi terkenal. Bukan untuk uang, tapi untuk membuktikan kepada ayahnya dan kepada dirinya sendiri bahwa dia bukan nobody. The audience beckoned and Contact the living. I sit and talk to God. Of ever after. I need to feel. Light 'em up. Cause I got too much life. Real love, feel the light place. Not sure I understand. Not sure. Tahun-tahun berlalu, Robbie remaja kini berusia 15 tahun, masih dengan wujud simpansenya duduk di kantor bimbingan karir sekolah. Guru pembimbingnya dengan sinis menyuruhnya memilih antara menjadi perawat atau tentara. Tapi Robbie dengan penuh percaya diri, meski nilai akademisnya hancur lebur, berkata bahwa dia akan menjadi terkenal. Guru itu mentertawakannya, membacakan lirik lagu yang ditulis Robbie di buku catatannya dengan nada mengejek. Sebagai balasan, Robbie menggambar sketsa vulgar di pamflet karir militer sebelum pergi. Ini menunjukkan sifat pemberontakan Robbie yang mulai tumbuh, mekanisme pertahanan diri untuk menutupi rasa insecurity-nya. Take a pamphlet. Famous? I'm gonna sing it. The world is mine to claim. For you, keep your feet on the ground. Titik balik nasibnya terjadi ketika ibunya mendengar pengumuman di radio tentang audisi untuk sebuah boyband baru di Manchester yang dicari oleh manajer musik bernama Nigel Martin Smith. Ini adalah tiket emasnya. Robbie bergegas ke audisi tersebut. Di sana, dia bertemu dengan Nigel, sosok yang digambarkan Robbie dalam narasinya sebagai bajingan kelas 1. Saat audisi, Robbie menyanyikan lagu jazz standar. Awalnya, Nigel tidak terkesan. Robbie yang merasa kesempatannya akan hilang, tiba-tiba melihat visi dirinya yang masih kecil, yang menatapnya dengan penuh kebencian, mengingatkannya bahwa dia tidak berbakat. Terdesak oleh rasa takut gagal, Robbie melakukan sesuatu yang nekat. Dia bersikap kurang ajar. Dia bertanya kepada Nigel, "Jadi, haruskah kita memberitahu mereka semua di luar untuk pulang karena kau sudah menemukan orangmu?" Sambil mengedipkan sebelah matanya. Keberanian atau kenekatan itulah yang membuat Nigel tertarik. Nigel bergumam, "Bajingan kecil yang nakal." Dan itulah yang meloloskan Robbie. Oh, I love it when she talks dirty. Just me. No, of course. This is it. This is it! Robert. Got to throw the monkey off of his back. The monkey fly right. Cool down, Papa, don't up and fly right. Cool down. No. And if I hadn't winked in that moment. You little bastard. You have no talent. Robbie pun bergabung dengan Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, dan Howard Donald. Mereka membentuk boyband bernama Take That. Tapi realitas anggota boybandnya jauh dari mimpi indah yang dibayangkan Robbie. Nigel Martin menjalankan manajemennya seperti kayak militer. Dia memiliki aturan ketat, tidak ada pacaran, tidak ada alkohol, dan yang paling menyakitkan bagi Robbie, tidak ada kreativitas untuknya. Nigel dengan tegas mengatakan,
Gary yang menulis lagu, kalian yang lain hanya perlu berbaris. Kita melihat montase perjalanan karir awal mereka yang brutal. Mereka tampil di klub-klub gay, kumuh, berkeliling dengan fans sempit dan dibayar sangat murah. Namun, di klub-klub inilah Robbie menemukan kebebasan. Dia merasa diterima tanpa dihakimi. Tapi, seiring popularitasnya meledak, mereka mulai tampil di depan ribuan gadis remaja histeris. Tekanan mulai mencekik. Robbie mulai kehilangan kendali atas identitasnya. Dia hanya menjadi sebuah karakter bernama Robbie yang diciptakan untuk konsumsi publik. We were going to take over the world. A genre-defining TV music show called... And then, of course, 3 years ago, Gary was a genius. The total eclipse of the heart. Gotta bring the energy, come on! 7, 8. Anyone from Stoke sees me, I'm... Thank you. Your coriander. Whenever Nigel took us out, In 5 years. First things first, we work up our act, we take it on. Shore up your backstories. Mark. Robert, you had a bit of part in Bristol. I'm not trying to be a fucking submarine, am I? Oh, and also, your name's not Robert anymore. character, something I could hide behind. Oh, no. Name it is brilliant. And clever. Just remember what you realised. Quality. The worst one was that all my gay friends were slept. I'd found the promise. We played gay club after gay club. I'm warning you. A few record labels. Oh, fuck off. In London. Except for one of you. Eskalasi konflik terjadi ketika mereka sedang merekam lagu Relight My Fire. Robbie mencoba menyanyikan bagiannya, tapi dia terus melakukan kesalahan. Di balik kaca studio, dia melihat Nigel dan Gary saling berbisik dan memutar mata. Rasa tidak aman Robbie meledak. Dia merasa dikhianati oleh keterbatasannya sendiri. Akhirnya, produser menyerah dan Gary mengambil alih vokal tersebut. Gary menyanyikan dengan sempurna dalam sekali coba. Momen ini menghancurkan Robbie. Dia merasa seperti ban serep yang tidak dibutuhkan. Untuk mengatasi rasa sakit dan penghinaan ini, Robbie mulai beralih ke satu-satunya hal yang bisa mematikan rasa sakitnya, alkohol dan narkoba. Kita masuk ke pertengahan cerita di mana hidup Robbie mulai lepas kendali. Di sebuah hotel, Robbie bertemu dengan ayahnya, Peter, yang datang berkunjung bukan murni karena rindu, tapi karena ikut menikmati sorotan ketenaran anaknya. Peter bahkan menggunakan Robbie untuk menggoda penggemar wanita. Saat Robbie mencoba curhat tentang betapa kewalahannya dia dengan ketenaran ini dan bagaimana dia kehilangan jati dirinya, Peter malah menyepelekannya. Siapa yang peduli? Kau hidup dalam mimpi. Nah, kata Peter, sambil menikmati fasilitas hotel gratis. Sekali lagi, Robbie merasa tidak didengar oleh orang yang validasinya paling dia butuhkan. Here we go. Say fuzzy pickle. Hey, peas in a pod. Oh my god. Yo. It's everywhere. They're not playing nice either. It's like a throw back home tonight. After a flying bloody Brits nomination, I've been. It's like I can't keep track of who I am. Because he's the creative one, but you. Ketergantungan Robbie pada kokain dan vodka semakin parah. Puncaknya adalah insiden di belakang panggung. Robbie overdosis dan pingsan tepat sebelum konser dimulai. Nigel dengan dinginnya menyuruh staf untuk menyuntikkan apapun agar Robbie bangun, lalu menyeretnya ke panggung. Di atas panggung, Robbie tampil seperti zombie, matanya kosong, tubuhnya bergerak otomatis, sementara jiwanya menjerit. Dia melihat halusinasi iblis dan versi dirinya yang lain di antara penonton. You are an afterthought. You don't deserve any of... All right, get in position. I didn't win.
Momen titik di mana dia tidak bisa kembali terjadi di sebuah pertemuan di rumah mewah Gary Barlow. Para anggota Take That duduk di taman yang indah, sementara Robbie duduk di ayunan, terpisah dari mereka. Mereka memberitahu Robbie bahwa mereka ingin melakukan tur berikutnya sebagai grup berempat, tanpa Robbie. Mereka memecatnya secara halus. Alih-alih memohon atau menangis, Robbie melakukan tindakan yang surrealis dan absurd. Dia melompat dari ayunan, mengambil sebuah semangka utuh dari meja prasmanan, dan berkata, "Inilah akhirnya." Dia membawa semangka itu masuk ke mobilnya dan pergi meninggalkan segalanya. Gary makes all the money. He's got Elton now. And, we'd quite like to do the next tour as a material you've been working on, or To be honest, That it then? This is Adegan selanjutnya adalah visualisasi metaforis dari kejatuhan mentalnya. Robbie mengemudi dengan ugal-ugalan dalam kabut tebal, mendengarkan berita radio tentang fans yang bunuh diri karena Take That bubar. Dia kemudian melihat sebuah bis yang penuh dengan fans Manchester United dan ayahnya yang memimpin sorakan, melaju mundur ke arahnya. Dalam kepanikan, Robbie membanting setir dan mobilnya pun terjatuh ke dalam air. Di bawah air, dia dikelilingi oleh hantu-hantu penggemar yang menuntutnya. Menariknya ke dalam, dia merasa dibenci oleh seluruh dunia. Namun, di titik terendah itulah ambisi untuk balas dendam muncul. Robbie ingin membuktikan bahwa dia bisa sukses tanpa Take That. so self-aware, so thinking about thinking. The Sally rays a blaze to hurt you, your revenge will be so. I come undone. Of suicides have been flooded by tearful tape. So damn ugly, so need your love, so fuck you. I just disappoint you. I pray that when I'm coming down, but I'm your son. for it. But I think I was always. I mean, I've no idea. Dia bertemu dengan Nicole, anggota girl band, di sebuah pesta mewah. Nicole adalah orang pertama yang melihat Robbie apa adanya, bukan sebagai bintang pop atau badut media. Hubungan mereka berkembang pesat. Mereka menjadi pasangan selebriti paling sorotan di Inggris. Bersama Nicole, Robbie menemukan sedikit kedamaian, tapi ambisinya untuk menyaingi Gary masih membakar dirinya. Robbie kemudian mencari kolaborator musik. Dia bertemu dengan Guy Chambers, seorang produser yang awalnya skeptis. Di apartemen Guy yang berantakan, Robbie dengan penuh keraguan menyanyikan lirik yang dia tulis di buku catatannya yang berjudul You Can Manufacture a Miracle. Guy yang memiliki telinga musikal jenius langsung menangkap potensi lagu itu. Bersama-sama mereka mengubah coretan putus asa Robbie menjadi lagu yang indah berjudul Something Beautiful. Untuk pertama kalinya, Robbie merasa memiliki suara. Guy bukan hanya sebagai produser, tapi mitra yang menerjemahkan jiwa Robbie ke dalam musik. Oh, sorry, should I already know that? Background like a camp sadomasochist. You're gonna be massive in no time. I don't know, sexy, mysterious. Suspects and a wine and dine to find witness. This you I appreciate you coming over. So our lawyers had a chat. blind. It's like you've written lyrics you think other people want to hear. A dent easily. Better make it a B flat. Pitiful. That physical.
He said no sign. Yes, sir. Your bed lies vacant and now come your way. Her title lonely. Right, that's the hook. Karir solo Robbie dimulai dengan tertatih-tatih. Album pertamanya tidak langsung meledak. Dia harus melakukan tur promosi yang melelahkan, menghadapi jurnalis yang sinis, dan terus berjuang melawan kecanduannya. Tapi tragedi sesungguhnya menghantam kehidupan pribadinya. Nicole hamil. Bagi Robbie, ini adalah kesempatan untuk memiliki keluarga yang utuh, sesuatu yang tidak pernah dia miliki. Tapi, pihak label rekaman Nicole memaksa agar kehamilan itu digugurkan demi karir Olsen. Robbie dan Nicole hancur. Mereka kehilangan bayi itu, dan bersamaan dengan itu, retakan besar muncul dalam hubungan mereka. An intimate. 50. I mean it, Briggsy. Tater, do the alligator. Hallelujah. Like you're having a good enough time? About family. It's not bullshit. You left that bit out your little speech, didn't you? Di tengah kekacauan emosional ini, Robbie mendapat kabar bahwa neneknya, Betty, satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, meninggal dunia. Ironisnya, berita ini datang tepat saat Robbie harus tampil live di acara Top of the Pops. Manajernya, Chris Briggs, memaksanya untuk tetap tampil. Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu sekuens paling emosional dalam film ini. Kita melihat adegan yang dipotong silang antara Robbie yang bernyanyi di panggung TV yang gemerlap dan adegan pemakaman neneknya di tengah hujan deras. Di panggung, penonton bersorak gembira, tidak tahu bahwa di dalam hati Robbie, dia sedang menangis di depan peti mati neneknya. Lirik yang dinyanyikan Robbie terdengar sangat menyayat hati karena rindu sejatinya kini telah tiada. Karena kematian neneknya dan putusnya hubungan dengan Nicole karena pengaruh obat-obatan yang semakin parah, Robbie merasa benar-benar sendirian. Dia mengurung diri di rumah besarnya, menghancurkan semua penghargaan platinumnya, membenci dirinya sendiri, tapi takdir punya rencana lain. Popularitas justru meroket. Dia berhasil memecahkan rekor dengan menjual habis tiket konser terbesar dalam sejarah musik Inggris saat itu. It's a horror show. It's your lamb. Laughed when little Arthur stepped up for his turn. Arthur, I know. I've been voted the rear of the year. Is that right? Hari konser terbesar tiba. Ini adalah klimaks dari segalanya. Di belakang panggung, Robbie mengalami serangan panik yang luar biasa. Dia harus menggunakan setelan khusus untuk menyedot lemak tubuhnya agar terlihat kurus. Simbol betapa dia menyiksa dirinya demi penampilan. Ayahnya Peter datang ke ruang ganti, tapi bukan untuk menenangkannya. Percakapan mereka malah membuka luka lama. Robbie akhirnya meledak, meneriaki ayahnya bahwa Peter tidak pernah ada untuknya sebagai seorang ayah, hanya sebagai sesama penghibur. Dengan kemarahan dan ketakutan yang memuncak, Robbie naik ke panggung knepot. Di hadap 125.000 orang, dia merasa seperti akan dieksekusi. Saat dia mulai menyanyikan lagu, realitasnya pecah. Dia tidak melihat penonton manusia,
Dia melihat 125.000 versi monyet dirinya sendiri yang bersenjata berlari ke arahnya untuk membunuhnya. Ini adalah visualisasi dari self-loathing atau kebencian terhadap diri sendiri yang selama ini dia lawan. Robbie terjun ke kerumunan, bertarung secara brutal melawan versi-versi dirinya itu. Dia memukul, menendang, dan membunuh bayangan dirinya sendiri dalam sebuah pertarungan epik dan berdarah di atas panggung. Setelah pertarungan mental yang melelahkan itu, kita dibawa ke sebuah momen hening yang kontras. Robbie dalam imajinasinya berjalan di atas danau beku yang sunyi, berdarah-darah, memegang silet. Dia menyanyikan lagu Better Man dengan lirik, memohon pengampunan dan cinta. Seberkas cahaya matahari menembus awan dan menyinari dadanya persis seperti pantulan cahaya yang dibuat neneknya saat dia kecil. Cahaya itu mengingatkannya, dia cukup, dia layak dicintai. Okay. No idea what it. At least I'm trying. To 125,000! Or that Kaylee shacks up with some fucking Are you fucking kidding? Nobody cunt. You bought a ticket to the dream. And the dream. My love is still. I have waited my whole life for you. When you left us, Where's all this coming from? he'll come back. Yeah, and I did. I didn't leave you with nothing though, did I? What we do? Sure, I'd give anything to play to a big crowd. Unless that person was me, though, right? Rams if it wasn't for me. For Robert. Football, then, yeah? Dash! Fucking useless. Nowhere to go! Never be enough! Lord, I'm doing. Adegan beralih ke pusat rehabilitasi. Robbie duduk dalam lingkaran terapi. Dia memegang majalah yang memberitakan Nicole telah memiliki bayi dengan Liam Gallagher. Itu menyakitkan. Tapi dia mulai menerima kenyataan. Dia akhirnya jujur pada dirinya sendiri dan orang lain. Aku diajarkan bahwa ketenaran akan menyelesaikan segalanya. Tapi ketenaran tidak ada hubungannya denganku. Itu hanya tentang memerankan fantasi orang lain, kata Robbie.
worst. It's a bit fucking. Fame's got fuck all to do with me. Fame looks good in a photo. Yeah, I think I'm a cunt. I'm fine with it. Proses penyembuhan dimulai. Robbie mencukur habis rambutnya. Dia pergi ke rumah Gary dan meninggalkan semangka di depan pintunya. Kali ini dengan ukiran "sorry" dan tanda tangan yang tidak senonoh. Sebuah tanda perdamaian yang tulus namun tetap jenaka. Dia juga mengunjungi makam neneknya, menonton acara komedi favorit mereka berdua di sana. Go easy on my contemplate. I will grow all I can. Go. I will grow. Film ditutup dengan adegan yang sangat indah di Royal Albert Hall. Robbie berada di panggung, terlihat lebih tua, lebih tenang. Dia memanggil ayahnya, Peter, ke atas panggung. Robbie berkata, "Dia yang menjadikan aku seperti ini. Semua hal baik dan sedikit hal buruk." Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, mereka bernyanyi bersama. Lagu yang mereka bawakan adalah My Way. Saat mereka bernyanyi, Peter menepuk dada Robbie dan berkata, "Kau selalu memilikinya. Sekarang lihat dirimu, kau salah satu dewa." Validasi yang ditunggu Robbie seumur hidupnya akhirnya terucap. Saat Robbie melihat ke arah penonton, dia kembali melihat halusinasi versi dirinya yang lain. Tapi kali ini dia tidak takut. Dia bernyanyi untuk mereka, dan perlahan satu persatu bayangan itu menghilang, menyisakan satu sosok. Robbie kecil berusia 9 tahun yang sedang makan keripik dengan jersey Port Vale-nya. Robbie menatap bocah itu, menatap masa lalunya dengan penuh kasih sayang. Narasi penutup Robbie menyimpulkan segalanya. Siapa yang aku cintai saat kecil? Frank Sinatra dan ayahku, dan dia adalah seorang penghibur. Sial, itulah diriku. Aku seorang penghibur. Mungkin ini kabaret, tapi ini kabaret kelas dunia. Dan akulah yang terbaik dalam hal ini. It's sadder than that. Sit, folks. The curtain. I'm certain I'll away. Come on. And boy. Now I couldn't finish the. He's made me who I am. All the good things, yes. Good a mansion, Old exemption. a byway. Yes, there were. And through it all, I faced it all. I've loved, and now to think oh no, what has he gained? He truly feels I took. I did. I love my dad, and he's an entertainer, and I feeling safe. I wanted to make that, and I'm the fucking best at it. Sebuah akhir yang kuat untuk perjalanan mencari jati diri. Pelajaran yang kita bisa ambil bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, bukan haters, bukan saingan, tapi suara di kepala kita sendiri yang mengatakan bahwa
kita tidak cukup. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton Malas Movie. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Assalamualaikum.